Sebenarnya potensi alam di sini sangat bagus pemirsa. Namun di sisi lain ini adalah tempat warga mencari penghasilan dan jika terus-menerus dilakukan, keindahan alam ini akan hilang. Namun di balik predikat wisatanya, ternyata warga masih mengandalkan perekonomiannya dari penambangan di sini. Nah, wilayah seluas 3 hektar ini tadinya berupa bukit, namun sekarang sudah habis. Tim Indonesiaku kali ini tiba di Pulau Madura. Santer terdengar kabar bahwa pulau ini berkeinginan memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur. Namun kenyataan bahwa Pulau Madura hanya terdiri dari 4 kabupaten sepertinya belum mencukupi syarat untuk menjadi provinsi mandiri. Madura sebenarnya memiliki potensi alam yang cukup besar. Pulau seluas lebih dari 5.000 km persegi ini memiliki sumber daya mineral yang cukup bervariatif. Dari batuan fosfat, pasir kuarsa, hingga gipsum. Kini kami berada di salah satu kabupaten penghasil bahan galian golongan C di Madura, Kabupaten Sampang. Tiba di pantai, kami langsung disuguhi pemandangan para penambang pasir laut yang tengah bekerja. Sampang memiliki 2 pantai di sebelah utara dan selatan. Namun semua pantai di sini tidak bersih dari tambang. Salah satunya adalah daerah Pantai Toroan, Kecamatan Ketapang ini. Setiap pagi di kawasan ini selalu ramai dengan aktivitas mengeruk pasir. Hampir seluruh warga di sini mengandalkan mata pencarian hidupnya dari menambang pasir laut. Gundukan-gundukan pasir ini menjadi tanda bahwa para penambang sudah berkali-kali mengeruk rupiah dari pasir laut Toroan. Mayoritas penambang di sini merupakan pasangan suami istri. Laki-laki yang bekerja turut serta dibantu istrinya. Mereka saling bekerja sama untuk mengambil pasir. Saya ikut bantu cari pasir ya? Ya. Mamar adalah salah satu warga yang sudah bertahun-tahun menambang pasir laut di Toroan. Bersama sang istri, Mamar mulai mengumpulkan sedikit demi sedikit pasir laut dengan menggunakan sekop. Kalau nggak pakai campur nggak bisa. Sementara Mamar mengambil pasir, Misnari sang istri bertugas membawa pasir ke tepi pantai. Ya, pasir yang mereka ambil bukanlah pasir yang berada di pantai. Di sini, warga harus pandai membaca siklus pasang surut karena saat air laut pasang, mereka tak akan bisa mengambil pasir sama sekali. Saat air laut surut adalah saat emas warga mencari rupiah dari pasir-pasir yang ada di bawah laut ini. Sebenarnya tidak mudah mengeruk pasir dari dalam laut. Badan penambang harus kuat menahan ombak yang setiap saat datang. Selain itu, mereka juga harus kuat nyuun. Nyuun adalah hilir mudik membawa pasir ke tempat pengumpulan pasir di pinggir pantai. Wah, berat. Berat, Kurangin ya Pak. Kurangin. Sedikit. Pasir yang basah beratnya bisa menjadi 2 kali lipat. Namun pekerjaan berat seperti ini seakan dapat dengan mudah mereka kerjakan. Seperti halnya Misnari yang tidak kenal lelah pulang pergi mengangkat bak berisi pasir. Iya, Pak, balik lagi. Ya, nanti saya kasih uang. Kenapa mau kerja kayak gini, Bu? Tidak ada kerja lagi, Dik. Pak, ini berkebun gitu nggak ada? Ya ada jagung.
Emang nggak cukup kalau jagung aja? Ya cukup kalau jagung aja cukup. Tapi belanja satu hari-hari lah. Emang kalau Beli ikan, beli garam, beli emang kalau nyari pasir ini dapatnya berapa ya? tidak beli kalau beruntung banyak lah. Banyak untungnya. Berapa tuh minimal? Paling sedikit bawa pulang berapa? 600 sehari itu? Iya. Kalau 3 hari 600. Nyun ini mungkin kelihatan susah, tapi di bawah sini banyak banget karangnya, jadi jalannya harus hati-hati banget. Iya. Hati-hati. Belum lagi ombaknya yang lumayan Ini besar. kan, ini kan ada ombak. Kalau ombak besar nggak bisa kerja deh. Cukup sulit berjalan di dalam air seperti ini. Belum lagi jarak dari spot menambang dengan pantai ternyata lumayan jauh. Kalau udah selesai. Nggak bohong. Inilah gundukan tempat mengumpulkan pasir para penambang. Setiap penambang mempunyai spot sendiri untuk menandai hasil kerja keras mereka. Target mereka, pasir harus mencapai 1 truk. Jika tidak, maka pasir hanya akan menjadi pasir, tak bisa mereka tukar dengan rupiah. Jadi kalau di sini pernah banjir, Bu? Ya pernah banjir. Dulu banjir terus di sini. Tiap-tiap hari banjir. Kalau hujan, cepat-cepat hujan itu banjir. Kalau banjir itu enak banyak pasir. Tapi pasir kasar tuh harganya murah. Ya, letak kota yang berada di 0,80 di atas permukaan laut menjadi salah satu faktor kota ini sering dilanda banjir. Bagi warga, banjir kadang menjadi berkah karena pasir akan melimpah di laut. Hanya saja pasir dari kiriman banjir harganya lebih murah dari pasir laut yang asli. Pemirsa, bisa dibandingin warna air laut di sini sama yang di sana. Ini karena sering ditambang, warnanya jadi coklat kayak gini. Seharusnya warnanya masih kayak yang di laut itu, warna biru. Bayangin aja kalau misalkan ini sering ditambang, pasirnya, lautnya pasti akan naik ke sana, ke atas. Tenaga mulai habis. Sepertinya kami dan para penambang harus beristirahat. Saya dengan Bu Misnari pun menuju ke lokasi air tawar. Di sini para penambang membersihkan diri usai bergelut dengan pasir dan air pantai yang licin karena mengandung garam. Sebenarnya potensi alam di sini sangat bagus, pemirsa. Namun di sisi lain ini adalah tempat warga mencari penghasilan, dan jika terus-menerus dilakukan, keindahan alam ini akan hilang. Usai membersihkan diri, kami pun berkemas untuk pulang. Hari ini bukan hari keberuntungan Bu Misnari dan suaminya. Pasir yang mereka kumpulkan masih belum bisa diangkut. Penambang membutuhkan waktu sekitar 4 hari untuk bisa menjual pasirnya. Permintaan pasir laut di sini sangat banyak. Dalam sehari, setidaknya 20 truk yang datang membeli dan mengangkut pasir laut warga. 1 truk pasir laut dihargai Rp600.000 per truk. Menurut para pemilik truk, pasir laut akan mereka jual kembali ke daerah-daerah proyek pembangunan rumah di seluruh Madura. Tambang pasir laut memang telah menghidupi banyak orang. Namun, amankah bagi lingkungan hidup warga jika dilakukan secara terus-menerus? Pertanyaan ini sempat mengusik saya. Kini kami tiba di Kabupaten Bangkalan. Lain Sampang, lain pula Bangkalan. Di kabupaten dengan penduduk terpadat kedua di Madura ini, terdapat beberapa bukit kapur. Salah satunya terletak di Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya.
Sejak beberapa tahun terakhir, kawasan ini terkenal sebagai kawasan wisata. Tebing-tebing kapur yang menjulang tinggi mampu memanjakan setiap mata para wisatawan yang datang. Warna tebing yang kecoklatan seakan mengajak ke zaman purbakala. Para penambang inilah yang berkontribusi membentuk pahatan di setiap dinding tebing. Meskipun telah menjadi tempat wisata, bukit ini masih aktif ditambang. Di lokasi bagian depan, para wisatawan menikmati julangan tebing yang indah. Namun di bagian belakang, kegiatan pertambangan terus berlangsung. Rodiah adalah salah satu penambang yang hingga saat ini masih bekerja. Mayoritas warga yang bekerja di sini adalah perempuan. Sejak pagi, mereka sudah menempati bagian tambang masing-masing. Peralatan yang mereka gunakan hanya sebatang linggis. Kotak per kotak mereka bentuk untuk bisa dijual. Harga batuan ini bervariasi, tergantung besar kecilnya. Harga paling murah adalah Rp2.000 per balok. Dalam sehari, setidaknya para penambang menghasilkan 20 batu. Satu spot tambang ini bisa menjadi tumpuan hidup mereka hingga 2 bulan. Jika batu sudah digali hingga dalam dan keluar air dari permukaan tanahnya, penambang akan berhenti dan mencari spot tambang yang baru.